Selamat sore, perkenalkan saya Christophin Karaen, NIM 2002-4008 dari kelas 4 TI 1 Politeknik Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai JavaScript yang telah diberikan oleh dosen saya, Mener Harson Kapo, SD, MM, MT. Selanjutnya, bagaimana kita akan menuliskan langsung kode JavaScript di dalam HTML atau bisa disebut dengan embed. Pertama, kita bisa menggunakan tag head, tag script. Dengan tag script ini kita bisa tuliskan kode JavaScript di dalamnya. Nah, tag script sendiri bisa kita tulis di dalam tag head HTML ataupun di dalam tag body. Dan hasilnya akan seperti ini. Kenapa pada console.log hello.js dari head dan hello.js dari body tidak timbul? Karena seperti di awal yang sudah saya jelaskan, console.log tidak akan timbul di dalam browser seperti tutorial JavaScript untuk pemula, melainkan dia akan timbul saat kita klik kanan, kita pilih inspect, dan kita pilih console. Dan hello.js dari head dan dari body akan timbul di dalam sini. Selanjutnya, bagaimana jika kita menggunakan JavaScript dengan cara inline? Cara inline sendiri di mana kita menggunakan kode JavaScript di dalam tag HTML. Seperti contoh ini saya menggunakan tag A dan di dalam tag A saya tuliskan kode JavaScript-nya yaitu alert ataupun bisa menggunakan JavaScript .2 alert seperti ini. Dan saat saya klik link ini maka akan timbul pop-up. Begitu juga dengan yang kedua. Akan timbul pop-up karena saya menggunakan fungsi alert, di mana alert sendiri berfungsi untuk menampilkan pop-up di dalam web browser. Selanjutnya, bagaimana jika saya menggunakan file JavaScript yang terpisah dengan file HTML? Kita bisa menggabungkannya dengan cara eksternal, yaitu kita menggunakan tag script, lalu di dalam tag script kita gunakan atribut source atau src untuk menghubungkan file JavaScript yang kita tulis di luar file HTML. Caranya kita tinggal tuliskan nama file JavaScript-nya,
Dan di dalam file JavaScript saya sudah menuliskan alert di mana akan tampil pop-up dengan tulisan seperti ini. Kita coba saja. Maka akan timbul pop-up seperti ini. Contoh eksternal di folder yang sama. Bagaimana jika file JavaScript tersebut berada di dalam folder yang berbeda? Kita tinggal menuliskan nama foldernya, lalu kita slash, lalu kita tulis nama file JavaScript-nya. Maka tampilannya pun akan sama seperti ini. Akan muncul pop-up, hello, ini program JavaScript eksternal di folder berbeda. Selanjutnya, script. Tag script sendiri berfungsi untuk menyimpan kode-kode JavaScript di dalamnya. Jadi, jika kita ingin menuliskan kode JavaScript di dalam HTML, kita bisa menuliskannya di dalam tag script seperti ini. Sedangkan lalu tag script sendiri bisa kita tulis di dalam tag head HTML ataupun di dalam tag body. Dan hasilnya akan seperti ini. Document.write.js itu keren. Akan tampil di sini. Sedangkan console.log ini kode JS akan tampil seperti yang sebelumnya di dalam console. Ini kode JS. Lalu contoh-contoh dari atribut event. Atribut event sendiri memiliki banyak jenis seperti yang ada pada contoh ini. Dan perbedaannya, yang pertama, jika saya hanya klik satu kali di sini, maka akan langsung timbul pop-up. Oh ya, semua ini akan timbul pop-up karena di dalam kodenya sudah saya tulis, saya menggunakan fungsi alert. Saya lanjut, saat kita klik 2 kali pun akan timbul pop-up, dan ini adalah jenis atribut event dari onDoubleClick. Lalu saat saya hanya meletakkan kursor pada button tersebut, maka pop-up akan langsung timbul. Itu adalah atribut event dari onMouseOver. Selanjutnya, jika saya meletakkan kursor pada button ini lalu saya pindah ke tempat lain, maka pop-up-nya akan timbul. Ini namanya atribut event onMouseOut. Lalu jika saya klik kanan di sini, maka akan timbul juga pop-up namanya onBeforeUnload. Lalu jika kita klik lalu kita lepas, maka akan timbul pop-up juga namanya adalah atribut event onMouseUp. Dan yang terakhir adalah atribut event dari onReset, dimana jika saya menuliskan di dalam button ini dan saya klik button reset ini, maka tulisannya akan hilang. Ini namanya adalah atribut event onReset. Selanjutnya, contoh output. Tampilan web pertama yang akan muncul adalah pop-up selamat belajar JavaScript, lalu ada button dimana jika kita klik button tersebut maka fungsi say hello akan berjalan dan akan timbul pop-up hello. Kita coba. Selamat belajar JavaScript. Lalu saat kita tekan OK, maka akan timbul button. Jenis buttonnya on click, dimana saat kita klik di sini,
maka fungsi dari say hello akan berjalan. Karena di dalam onClick ini saya hubungkan dengan fungsi yang di atas, maka akan timbul kalimat pop-up hello. Selanjutnya, fungsi dokumen. Jika pada HTML, dokumen.write ini seperti tag P, di mana untuk menampilkan kalimat pada HTML dan pada JavaScript kita menggunakan dokumen.write. Dokumen.write sendiri ditulis dalam TypeScript karena ini adalah kode JavaScript dan hasilnya akan seperti ini. Ada hello world menggunakan tag H1, lalu ada horizontal rules atau garis horizontal, lalu ada kalimat saya sedang belajar JavaScript di petani kode menggunakan tag P dan juga menggunakan tag bold untuk menebalkan tulisan petanikode.com. Selanjutnya, contoh untuk membuat variabel JavaScript di dalam HTML. Bagaimana kita membuat variabel A? Selanjutnya, contoh dari membuat variabel JavaScript di dalam HTML. Untuk membuat variabel, kita awali dengan kata kunci var. Lalu variabel tersebut kita berikan nama dan nilai. Nilai dalam variabel ini bisa kita isi dengan integer, boolean, atau string. Selanjutnya, contoh bagaimana kita membuat variabel JavaScript di dalam HTML. Untuk membuat variabel, kita awali dengan kata kunci var. Setelah itu, variabel tersebut kita berikan nama, lalu kita berikan nilai. Nilai pada variabel bisa kita isi integer, boolean, ataupun string sesuai dengan kebutuhan. Lalu, untuk menampilkan variabel, kita bisa menggunakan console.log, alert, ataupun dokumen.write. Nah, fungsi dari tambah ini untuk menggabungkan kalimat biasa seperti ini dengan variabel yang telah kita berikan nilai. Hasilnya akan seperti ini. Selamat datang plus name, nilai dari name tersebut adalah Christophin. Jadi selamat datang Christophin. Saat saya klik OK, maka tampilan variabel di dalam HTML di browser akan seperti ini. Dan kalimat biasa juga variabel-variabel tersebut saling terhubung karena adanya simbol tambah. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mengecek tipe-tipe data dari variabel tersebut? Kita bisa mengeceknya di dalam konsol, misalnya seperti ini. Saya ingin mengecek tipe data dari nama, umur, dan single. var age, var single, dan untuk mengeceknya kita menggunakan kata kunci type of. Apa yang akan kita lihat tipe datanya? Type of, tipe data dari misalnya umur, age, maka akan tampil number. Begitu juga misalnya dari nama, tipe data nama, type of name, string, dan type of single adalah boolean.
Sekian penjelasan mengenai tugas pemrograman web yang diberikan. Terima kasih.